Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dr. Muhammad Vindi akan menjelaskan tentang materi pengukuran kinerja koperasi dan UMKM. Kita akan bahas dulu tentang bagaimana sejarah munculnya pengukuran kinerja ya pada sebuah perusahaan, baik itu perusahaan koperasi, swasta, UMKM maupun juga perusahaan negara. Ada seorang Kaplan dan Norton di tahun 96 itu muncul ke dunia akademisi ya, itu masuk membahas tentang alat ukur kinerja perusahaan yang dikenal dengan balance scorecard ya. Jadi balance scorecard ini sebagai sebuah alat ukur yang dikatakan paling optimal untuk melihat sebuah kinerja unit usaha yang memiliki 4 keutamaan ya. Dia komprehensif ya, kemudian koheren, yang juga unggul dan terukur ya. Nah, jadi kenapa perusahaan-perusahaan koperasi dan juga perusahaan-perusahaan UMKM itu perlu membuat sebuah kinerja, karena untuk melihat sejauh mana perusahaan tersebut baik ya atau tidak dari semua aspek-aspek yang memiliki keunggulan di dalam sebuah perusahaan, baik itu misalkan pada aspek finansial ya, pada aspek pelanggan ya, kemudian pada aspek bisnis internal dan juga pada aspek yang tidak kalah penting ada pengembangan usaha ya. Jadi sekali lagi bahwa balance scorecard sebagai sebuah alat analisis ya yang mengukur kinerja sebuah perusahaan dari seluruh banyak aspek yang bersifat komprehensif ya, baik aspek finansial, pelanggan, kemudian bisnis internal dan juga pengembangan usaha. Ya. Kemudian kita akan bahas dulu dari satu aspek yang pertama ya, yaitu aspek finansial. Bagaimana perusahaan koperasi dan juga UMKM dikatakan memiliki kinerja yang baik pada aspek finansial, yaitu mampu mengembalikan tingkat modal usaha. Itu yang paling utama ya. Jadi ketika perusahaan koperasi dan juga UMKM mampu mengembalikan ya bisnis modal ya, modal bisnis ya, berarti itu sudah memiliki aspek kinerja yang baik ya. Dan tentunya berikutnya adalah mampu menghasilkan revenue yang tinggi untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal ya, mampu meningkatkan atau mengembalikan tingkat modal ya. Yang kedua, memiliki tingkat revenue yang tinggi, pendapatan yang tinggi ya. Dan yang ketiga itu memiliki keuntungan yang optimal ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk investasi berikutnya. Kemudian yang kedua aspek pelanggan. Ya, aspek pelanggan ini simpel saja, bagaimana perusahaan koperasi dan UMKM mampu ya meningkatkan atau mampu melayani kepuasan pelanggan sesuai dengan ekspektasi pasar yang ada. Ya, jadi mustahil ya perusahaan itu tidak mampu menghasilkan kepuasan yang optimal bagi pelanggannya ya kalau ingin untung ya. Jadi kalau untung itu hanya dapat dilakukan dengan lakunya sebuah produk, karena setiap pelanggan, setiap individu pelanggan merasa terpuaskan dari produk barang maupun jasa yang mereka lepas di pasar ya oleh perusahaan tersebut. Koperasi dan UMKM harus mampu menghasilkan sebuah produk yang memberikan sebuah kepuasan bagi para pelanggannya ya. Nah, sekarang untuk saat ini kita bisa mengambil sebuah prasyarat ya, misalkan bahwa itu adalah memiliki kualifikasi ya SNI ya, halal produk ya, kemudian green product ya. Jadi sudah pastilah uh, pelanggan itu sudah merasa terpenuhi keinginan-keinginannya, karena setiap produk itu sudah memenuhi kualifikasi umum ya. Tadi ya, memenuhi standar SNI untuk Indonesia ya, kemudian sudah memenuhi kriteria halal, produk-produk halal, dan juga sudah green product misalkan ya. Nah, yang ketiga, bagaimana memahami perusahaan itu memiliki kinerja yang positif yang baik pada aspek bisnis internal. Itu sebuah perusahaan yang menjalankan roda usahanya ya dengan pendekatan inovasi ya, inovasi yang sesuai dengan kapasitas yang ada. Ini bukan asal menjalankan usaha, tapi sudah memenuhi kriteria inovasi. Misalkan saat ini kita sudah mengembangkan usaha yang berbasis digital ya. Jadi setiap koperasi
UMKM ketika melepas produknya tidak hanya sekedar manual ya, tapi sudah melalui sebuah transaksi digital ya. Artinya semua pelanggan ya, semua stakeholder yang menjadi partner bisnis perusahaan itu sudah memenuhi kriteria digitalisasi. Itu salah satu bagaimana bisnis internal perusahaan saat ini. Bila mana perusahaan koperasi dan UMKM tidak memenuhi kriteria dengan pendekatan bisnis digital yang saat ini, maka dia akan ditekan oleh pelanggannya. Mau pesan barang, ya semuanya tidak harus datang ke pabrik, ya susah, tidak mungkin. Harus melalui sebuah kriteria bisnis digital. Diam di rumah, perusahaan digital bisa terjadi, ya bisa transaksi digital. Itu bagian-bagian dari bagaimana penguatan bisnis internal perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting kita bahas pengembangan. Perusahaan harus berkembang terus-menerus. Ekspansi pasar, pengembangan unit bisnis yang semakin menarik dari sisi produk, dari sisi jasanya harus memenuhi kriteria mengembangkan diri, ya. Artinya begini, perusahaan itu harus naik tingkat, naik pangkat, yang dari skala usaha kecil ke skala menengah, bahkan besar. Ya, tentunya ada penguatan tiga aspek, aspek modal, aspek SDM, dan aspek teknologi. Ya, itu demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga UMKM dan koperasi bisa menjadi satu pilar ekonomi Indonesia di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.